Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, suara saya bisa didengar ya, jelas ya, saudari ya. Iya, jelas. Baik, saudari, mari kita kembali berdoa untuk pembelajaran kita ya, untuk berbagi kita pada malam hari ini. Saya pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami meminta kepadamu hikmat dan wahyu. Tuhan, bukakanlah kepada kami setiap firman, berikanlah kami pengertian rohani Tuhan, sehingga setiap rahasia yang ada di dalam firman Tuhan, oh Tuhan, kami bisa mendapatkan pewahyuan. Oh Tuhan, perkataan-perkataanmu hari ini juga bisa menjadi roh dan hidup dan hayat, Tuhan, yang menyuplai kami, yang mengenyangkan kerohanian kami Tuhan. Sungguh kami sungguh-sungguh perlu firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan, saudari, kita sampai kembali di hari Jumat ya. Kita gambar minggu demi minggu kita membahas satu persatu ayat-ayat di dalam kitab Matius ya, terutama topik-topik yang penting ya yang ada di dalam Injil Matius ini. Mari saudara-saudari kita memasuki judul berita pada malam ini di slide yang selanjutnya. Next slide. Amin. Kita sampai di Matius pasal yang keempat ya. Ya, di pokok kitab Matius kali ini ya kita akan mengulang-ulangnya ya supaya kita bisa memahami bahwa Matius ini adalah membicarakan atau mewahyukan ya sebagai Injil kerajaan ya, di mana dia membuktikan, kitab ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Raja Penyelamat. Amin. Selanjutnya, nah, saudara-saudari, di dalam kitab Matius kita bisa melihat bahwa di sana dibagi menjadi beberapa bagian ya. Kita sudah membahas dari pasal 1 sampai pasal yang keempat. Di pasal yang pertama ya, pasal 1 kita melihat Kristus datang ya melalui keturunan, garis-garis keturunan ya yang diwahyukan di pasal yang pertama. Sampai kita melihat bagaimana keterkandungan dari Maria, lalu kelahiran Tuhan Yesus, ya. Nah, kita sudah nampak, kita sudah melihat hal ini. Kita juga sudah melihat bagaimana kita bisa menemui atau menemukan Tuhan Yesus. Hari ini kita tetap perlu menemukan Tuhan Yesus, ya. Kita perlu seperti orang-orang Majus, ya, yang mereka melihat bintang, yaitu melambangkan pewahyuan dari surga, tetapi mereka juga perlu firman Tuhan yang tertulis. Ya, baik, saudara-saudari, bertemu dengan Tuhan perlu pewahyuan, juga perlu firman yang tertulis. Inilah yang juga sedang kita kerjakan hari ini ya. Nah, di pasal yang ketiga kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menjadi orang yang menyatakan ya, menampilkan Allah secara sepenuhnya, diperkenan oleh Allah dan diurapi oleh Allah. Ya, kita melihat Tuhan Yesus hidup di atas muka bumi, dia menempuh ya baptisan. Ya, walaupun baptisan itu sebenarnya ya, diikuti dengan pertobatan, tetapi di atas Tuhan Yesus baptisan bukan mengacu kepada pertobatan ya, karena Tuhan Yesus selalu mengarahkan dirinya kepada Allah, melainkan adalah juga untuk menggenapi kehendak Allah, kehendak Bapa. Ya. Maka karena kehendak Bapa sudah digenapi, dia diperkenan, ya. Lalu dia diurapi oleh Bapa. Amin. Kemudian pasal yang keempat, nanti yang kita bahas hari ini adalah mengenai pengujian.
dan permulaan ministry Kristus. Saudara-saudari, di pasal yang keempat, kalau saudara-saudari membuka garis besar kitab Matius ya di slide selanjutnya, kita melihat bahwa ini ada di satu bagian yang masih sama dengan pengurapan Kristus sebagai raja ya. Di sana di dalam pengurapannya dia diperkenalkan, dia diurapi, dan dia dicobai. Saudara-saudari, sebagai seorang raja itu perlu ketiga hal ini. Perlu diperkenalkan, ya, ditunjukkan kepribadiannya, ya, siapakah dia, ya, statusnya, ya. Nah, saudara-saudari, kemudian dia perlu diurapi, ya. Kalau raja-raja di dalam perjanjian lama itu diurapi dengan minyak. Ya, kita melihat contohnya ini ada di atas diri Daud, ya, di mana apa? Tadi itu Samuel datang mengurapi Daud dengan minyak. Maka Tuhan Yesus juga di dalam pembaptisannya, ya, dia sudah diurapi oleh Allah, ya, dengan Roh Kudus Allah, ya. Nah, untuk seorang raja, raja itu juga perlu dites. Raja itu juga perlu diuji. Nah, saudara-saudari, seorang raja paling baik adalah kalau dia lulus uji, ya. Ya, saudara-saudari, ya. Ujiannya apa? Kalau di pemerintahan kita ada fit and proper test, ya. Nah, di dalam bagian ini kita juga melihat bahwa Tuhan itu diuji dan dia lulus oleh pengujian-pengujian. Amin. Nah, kita juga akan melihat bahwa setelah diuji, baru dia layak meministrikan atau melayankan. Saudara-saudari, raja yang di dalam kitab Matius bukan raja untuk dilayani, ya, tetapi raja untuk melayani, ya. Ya, melayani setiap orang. Maka kita akan melihat permulaan pelayanannya atau permulaan ministernya. Nah, di slide selanjutnya kita memasuki pengujian dan pencobaan iblis. Mari selanjutnya kita membaca ya di slide selanjutnya di Matius pasal 4 ayat 1 dan 2. Matius pasal 4 ayat 1 dan 2. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah. Kita akan cetakan ya huruf-huruf yang dicetak kuning, yang berwarna kuning. Saudara-saudari, dia ada frase dibawa oleh Roh. Ya. Next slide. Dibawa oleh Roh adalah Yesus sebagai manusia bergerak menurut pimpinan Roh. Ya. Amin. Dia adalah raja, tetapi dia bukanlah raja yang sembarangan. Ya. Dia adalah raja yang bergerak dengan pimpinan Roh Kudus. Ya. Nah, saudari, puji Tuhan, raja kita adalah raja yang, amin, ada rencana, ada pergerakan yang terpimpin, yang terarah. Ya. Amin. Nah, ini adalah oleh Roh Kudus dibawa untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu bersyarat sebagai Raja Surgawi. Saudara-saudari, amin. Kita melihat ya bahwa kita juga adalah calon-calon raja. Ya, kalau kita membaca kitab Wahyu, bahwa orang-orang yang menang itu akan menjadi raja, ya, bersama-sama dengan Tuhan selama 1000 tahun. Kalau kita membaca perumpamaan hamba dan talenta, bahwa setelah hamba itu ya bisa menggandakan talentanya, maka tuannya itu mengatakan engkau sudah menggandakan, ya, itu menjadi 5 talenta, ya, maka memerintahlah atas 5 kota. Engkau sudah menggandakannya, ya, menjadi berapa? Ya, 10 talenta, ya. Maka
memerintahlah atas 10 kota. Jadi saudara-saudari, nah, kita juga adalah perwakilan-perwakilan raja ya. Kadang-kadang saudara-saudari, pencobaan itu bukan hanya oleh iblis, tetapi juga oleh persetujuan Roh Kudus. Ya, kita dibawa untuk kemudian dicobai ya, sehingga apa? Kalau kita menang, nah kita juga bersyarat ya bersama-sama dengan Kristus meraja ya. Nanti kita akan melihat apa saja isi ya dari pencobaan-pencobaan tersebut. Yang mencobai Tuhan, yang membawa Tuhan ke dalam pencobaan itu adalah Roh. Ya, jadi pencobaan ini disetujui ya atau diprakarsai ya oleh Roh Kudus. Tetapi alat ya untuk mencobai adalah iblis. Ya, iblis di dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai diabolos ya, atau artinya adalah pendakwa dan pemfitnah. Nanti kita akan melihat bahwa iblis itu mendakwa. Ya, iblis itu memfitnah. Ya. Nah, iblis yaitu Satan hari ini pekerjaannya juga mendakwa kita di hadapan Allah, ya, mendakwa dan memfitnah kita juga di hadapan manusia. Di ayat yang kedua dikatakan ada frase 40. Saudara, dari 40 ini adalah angka yang sering disebutkan di Alkitab. Ya, 40 ini mengacu kepada masa pengujian dan penderitaan. Ya, misalkan air bah itu 40 ya. Kemudian apalagi yang 40 itu ya. Ada lagi yang 40 itu adalah Musa ya. Ketika di Gunung Sinai, yaitu juga 40 ya. Jadi kata-kata atau frase 40 ini sangat menarik ya. Nah, pengujian Tuhan ya di atas orang-orang Israel di padang gurun juga ada kata 40, yaitu 40 tahun. Maka 40 yang menunjukkan kata pengujian ini diterapkan atas diri Tuhan Yesus. Ya. Amin. Nah, raja yang baru diurapi dipimpin oleh Roh untuk berpuasa sejangka waktu agar dia dapat masuk ke dalam pelayanan rajaninya, ya, atau ministry rajaninya. Puji Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudari, kenapa Yesus harus berpuasa? Ya, selain tadi ini adalah untuk masa dia dicobai, tetapi puasa ini juga benar-benar berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Saudara-saudari, kita melihat ya bahwa puasa itu mendatangkan faedah ya. Matius pasal 17 ayat 20 sampai 21 itu mengatakan bahwa jenis ini ya yang di bagian paling bawah, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara-saudari, di dalam pekerjaannya ya untuk memperluas kerajaan surga, saudara-saudari, Tuhan itu harus ya mengusir iblis, mengusir roh-roh jahat. Nah, saudara-saudari, tetapi roh-roh jahat ya ada beberapa jenis roh jahat ya. Saya kalau ditanya ini jenisnya apa, terus terang kita tidak tahu ya. Tetapi ada beberapa menurut Alkitab roh-roh jahat itu harus diusir ya dengan sudah terlebih dulu berdoa, dengan sudah terlebih dulu berpuasa. Jadi puasa Tuhan bukan untuk dirinya sendiri ya. Kadang-kadang kita ingin sesuatu hal, lalu kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa sambil berpuasa. Mungkin ini tidak terlalu buruk ya, tidak salah juga. Tetapi saudara-saudari, puasa yang dikerjakan oleh Tuhan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk pelayanannya kepada Allah ya, untuk ministrinya. Nah, saudara-saudari, pernahkah kita berpuasa untuk pekerjaan Tuhan? Ya, pernahkah kita berdoa dan berpuasa untuk kepentingan Tuhan? Ya, pernahkah kita berdoa dan berpuasa untuk keselamatan orang-orang berdosa? Ya, pernahkah kita berdoa dan berpuasa untuk Injil?
Pernahkah kita berdoa dan berpuasa agar iblis itu bisa dikalahkan? Ya, siasat iblis di sekitar kita itu bisa dikalahkan. Iblis bisa diusir. Jadi jangan, bukan jangan ya. Mungkin sudah terlalu banyak kita berdoa dan berpuasa untuk diri kita sendiri. Sudah saatnya kita mulai berdoa dan berpuasa untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Next slide, saudara. Nah, saudara, di Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga, mari kita membacanya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Amin, puji Tuhan. Ya, setelah Tuhan berpuasa, ya, 40 hari 40 malam, lalu dia lapar. Ya, ini menarik juga ya, Tuhan itu benar-benar manusia. Kalau dia adalah Allah, nah, dia tidak perlu merasakan lapar, ya. Tetapi Tuhan adalah 100% Allah, dia juga adalah 100% manusia, dia merasa lapar, ya. Ya sangat normal ya, saudara-saudari ya. Nah, di sana kemudian muncullah iblis, ya. Datanglah si pencoba itu dan bertanya, ya, berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara-saudari, bagi orang yang lapar, ya, nah maka pencobaan yang paling berat adalah mengenai makanan. Saudara-saudari, manusia itu ya gagal ya karena apa? Makanan ya, karena makanan ya. Gagal karena misalkan kita melihat di atas diri Adam ya, dia gagal karena melihat sesuatu yang bisa dia makan. Dia salah makan, saudara-saudari ya. Nah, saudara-saudari, demikian juga Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, juga urutannya juga mirip ya. Nah, untungnya kita melihat bahwa di atas diri Tuhan iblis tidak ada kedudukan apapun. Ya, kalau Adam gagal dicobai di dalam hal makanan, Tuhan tidak. Ya, amin. Dia mengalahkan musuh Allah, dia mengalahkan iblis, ya, dengan dia berdiri tidak pada kedudukannya sebagai Allah. Jadi kita sudah mengatakan bahwa kedudukannya sebagai Allah tidak memerlukan dia untuk makan, tetapi kedudukannya sebagai manusia memerlukan, ya, dia untuk makan makanan yang jasmani. Nah, sudah dari next. Baik. Nah, di sana kita melihat di bagian yang terakhir ya. Amin. Di bagian yang terakhir, oh maaf, masih slide yang sebelumnya. Ya, kita membaca bagian yang terakhir ya. Nah, itu ada poin yang paling bawah. Jadi perkara makan selalu merupakan perangkap yang dipakai oleh iblis untuk menjerat manusia, menyebabkan manusia tercobai dalam hal yang bersifat pribadi. Nah, dari bagaimana dengan kita ya? Makan itu adalah untuk mempertahankan eksistensi kita ya. Kalau kita tidak makan, ya kita nanti akan sakit, kita nanti akan mati. Betul. Nah, makan ini bisa dianalogikan dengan hal-hal yang lain yang mengancam eksistensi kita. Ya, saudara, iblis selalu mencobai kita terhadap hal itu, hal yang mengancam keberadaan kita. Ya, misalkan kalau sekarang uang ya, maka iblis akan mencobai dalam uang. Uang bukan yang uang yang banyak, nanti uang yang banyak itu nanti ya. Tetapi uang yang mengacu kepada kebutuhan seharian, kebutuhan pokok. Jadi kadang-kadang apa? Ya, iblis akan mengatakan, wes, gak usah rohani-rohani dulu. Ya, kalau hari Minggu, ya bisalah ibadahnya ditunda dulu. Ya, mumpung ini lagi ada
pekerjaan, ya. Nanti kalau kamu nggak kerja hari Minggu, kamu nggak bisa makan. Saudara-saudari, kita dipelihara oleh siapa ya? Kita mungkin kadang-kadang lebih percaya manusia. Iya ya, kalau saya nggak kerja hari Minggu, nanti saya nggak makan. Oh, saudara-saudari. Makan juga mengacu kepada selain tadi ya hal-hal yang berkaitan dengan keadaan diri kita untuk mempertahankan kehidupan kita, makan juga mengacu kepada hal-hal yang ada di luar, kemudian kita masukkan ke dalam dan kita serap, saudara-saudari. Nah, makanan di sini bukan hanya makanan jasmani, ya, mengacu juga kepada makanan-makanan rohani, ya, atau makanan-makanan yang jiwa, saudara-saudari. Politik, ya, itu kelihatannya adalah satu hal yang apa biasa, tetapi politik itu juga bisa jadi makanan kita sehari. Kita bisa makan apa berita-berita politik, kita bisa makan kalau yang kuliah makan pelajaran, ya, kita bisa makan hiburan-hiburan, kita bisa makan pelesiran, ya, untuk memuaskan, mengenyangkan, ya, diri kita. Tetapi apa? Terhadap Kristus kita tidak makan, ya, ya. Oh Tuhan Yesus. Maka saudara-saudari berhati-hatilah terhadap apa yang kita makan, saudari. Amin. Maka Tuhan menjawab, ya, di next slide, di slide selanjutnya di Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, mungkin penjelasan-penjelasannya bisa ditampilkan. Saudara dari tadi ya, Tuhan dicobai perkara makanan. Satu, ini mengacu kepada makanan jasmani karena memang Tuhan benar-benar lapar. Untuk mempertahankan eksistensinya dia perlu makan. Oh, tetapi saudara dari Tuhan tidak hanya berdiri di atas apa kebutuhan jasmani manusia, tetapi Tuhan menyatakan, memproklamirkan, ya, mengumumkan dengan lantang kepada iblis. Iblis, aku bukan untuk kebutuhan jasmani saja, ya. Aku adalah untuk kebutuhan rohani, ya, saudara ya. Maka Tuhan mengatakan manusia hidup itu bukan dari roti saja. Ya, kata bukan dari roti saja berarti kita masih perlu makan makan roti, ya. Kita masih perlu makan makanan jasmani. Ya, tetapi, nah di sini ya, bukan dari roti saja, tetapi dari firman, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara dari di sini mengatakan bahwa ada dua macam kebutuhan. Satu adalah kebutuhan jasmani, dua adalah kebutuhan rohani. Saudari, di atas kebutuhan jasmani kita perlu makan. Tetapi kita perlu juga memperhatikan kebutuhan rohani kita. Saudari, apakah Anda pernah merasa lapar rohani? Nah, saya berharap ya, kita semua yang hadir di sini, kita merasa lapar rohani ya. Sampai-sampai kita apa bela-belain ya, jam 9 Bible study dulu ya. Semoga pas saudari, Tuhan terus menjaga ya rasa lapar rohani kita. Sehingga kita tetap mencari makanan-makanan rohani. Yaitu apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudari, amin. Jadi kalau saudara-saudari sudah makan satu hari ini 2 kali atau 3 kali, saudara-saudari tetap juga perlu mencari makanan rohani. Makanan rohani bukan seminggu sekali, tetapi adalah setiap hari. Saudara-saudari, yang kita perlu perhatikan adalah Tuhan dicobai oleh iblis. Tetapi untuk menjawab pencobaan itu bukan dengan perkataannya sendiri, melainkan dengan Alkitab. Wah, saudara-saudari, ya, nanti kita akan juga melihat bahwa iblis juga akan memakai Alkitab. Karena Tuhan memulainya ya dengan menjawabnya berdasarkan atau berlandaskan firman Tuhan, ya, firman Allah, ya, saudara-saudari, ya. Firman Allah
mengatakan bahwa manusia itu bukan dari roti saja. Oh, saudara-saudari, berarti Tuhan membaca Alkitab. Dan Alkitab yang Tuhan baca, ya dia serap. Dan Alkitab ini tinggal di dalam dia. Saudara, inilah makan. Apa itu makan? Makan itu, yaitu tadi ya, Alkitab yang ada di luar. Kita baca. Tapi tidak menguap, ya kan? Tetapi kita memasukkan Alkitab itu, ya. Firman-firman itu masuk ke dalam kita. Dan kita serap, ya. Kalau di sini kan berarti Tuhan hafal ya. Nah, setidak-tidaknya kita perlu menghafal beberapa ayat-ayat ya. Yang penting ya, atau dengan menikmati. Kalau menikmati ada kesan terhadap ayat itu kita bisa ingat terus ya. Tapi kalau kita baca sekilas ya tidak ada yang akan tertinggal. Yaitu makan tapi apa langsung keluar semua ya, tidak dapat faedah apapun. Saudari, sungguh-sungguh Tuhan adalah orang yang makan firman. Maka firman itu tinggal di dalam dia. Firman itu menguatkan dia. Dan firman itu memampukan Tuhan untuk menghadapi pencobaan-pencobaan. Ya, baik. Amin. Eh, nah, firman di sini bukan adalah logos, ya, tetapi adalah rema. Saudara-saudari, rema itu adalah firman yang seketika, ya, firman yang seketika muncul di saat-saat kita memerlukannya, atau di saat-saat Allah akan berbicara kepada kita. Nah, saudara-saudari, tetapi rema ini tidak muncul begitu saja. Orang yang tidak pernah baca kitab, tidak pernah dengar firman, tiba-tiba mengklaim dia mendapat firman, ya, itu tidak cocok ya. Oke, baik. Lanjut ya, saudara. Maka perlu ada logos, baru bisa ada rema. Amin. Selanjutnya, baik. Nah, saudara-saudari di ayat selanjutnya, saya akan lebih cepat ya. Beban saya ada di slide ini, di slide yang tadi maksud saya. Di ayat 5, 6, dan 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, saudara-saudari, di pencobaan yang kedua berhubungan dengan bait Allah. Ya, kalau tadi berhubungan dengan eh, kebutuhan kehidupan kita secara pribadi. Nah, ini berhubungan dengan apa? Kehidupan ibadah seseorang. Saudara-saudari, setelah seseorang itu tidak bermasalah dengan kebutuhan atau keberadaan kehidupannya sehari-hari, ya dia mulai terhadap makanan dia tidak terlalu khawatir ya, sudah pasti ada ya. Maka dia akan menjadi orang yang apa? Mungkin ya, akan menjadi orang yang rohani. Mulai kita lebih sering ke gereja. Karena apa? Kerjaan semua sudah lancar ya. Jadi tidak perlu lagi susah-susah mencari makan ya. Lalu dia waktunya lebih banyak ke gereja. Nah, maka pencobaan yang kedua itu berkaitan dengan apa? Hubungan bait Allah ya, dengan ibadah. Lalu apa? Mari kita ke slide selanjutnya ya. Itu ada gambar, eh, kurang lebih gambar bait Allah. Ya, ini adalah sudut barat daya Gunung Bait pada zaman Herodes. Ya, beberapa orang percaya bahwa ini adalah puncak bait. Ini adalah bagian tertinggi. Saudari, kalau puncak bait dan ini adalah bagian tertinggi, maka kalau ada orang berdiri di sana, ya itu kan berarti menjadi sangat terlihat. Ya. Saudari, pencobaan yang kedua adalah mengenai apa? Kerohanian seseorang dan apa? Dia ingin unggul dan dilihat di dalam kerohanian. Saudari ya, bagi orang yang tadi ya sudah mapan secara ekonomi, ya mulai aktif bergereja, maka dia akan apa?
Seperti Tuhan Yesus, dia diletakkan di bagian yang tinggi. Saudara-saudari, justru di situ apa? Adalah pencobaan. Nah, jangan mengatakan, ya, wah kalau saya sudah rohani, saya pasti tidak dicobai. Justru, saudara-saudari, saat kita rohani, kita ada di tempat yang tinggi, justru disitulah kita dicobai. Ya. Nah, pencobaannya adalah apa? Ayat 6. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya engkau tidak terantuk, kakimu tidak terantuk pada batu. Nah, saudara-saudari, naik ke atas bangunan ini, ya, yang tadi yang kita lihat gambarnya, itu ada jalannya ke atas. Untuk turun, bagaimana caranya, saudara-saudari? Tidak perlu lompat. Ya, untuk turun, ya ikut aja jalannya atau rute dari atap sampai ke bawah. Saudari, pencobaan yang kedua adalah mengenai pencobaan kerohanian, yaitu mengharap ya mujizat-mujizat selalu terjadi. Nah, saudara-saudari ya, dia tetapi apa? Mujizat itu terjadi lalu bukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan sendiri, untuk memamerkan kerohaniannya. Ya, untuk menunjukkan bahwa oh, ini loh aku, mujizat-mujizat menyertai. Saudara, berhati-hatilah ya. Tuhan bisa tidak menjatuhkan dirinya? Bisa. Tetapi Tuhan menolak hal itu. Dia lebih memilih untuk mengatakan, ya jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, saudara-saudari, kita jangan mencobai Tuhan ya. Kadang-kadang ada orang yang sakit, tapi dia tidak mau ke dokter ya. Ya baik sih, dia harus berdoa terlebih dulu. Dia bertanya kepada Tuhan terlebih dulu. Tapi setelah itu kalau Tuhan memimpin dia, tidak ada pimpinan yang lain ya. Kalau Tuhan memimpin dia ke dokter, dia ke dokter. Ini adalah jalan yang normal, yang wajar. Tidak selalu kita harus menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah ya, dari puncak bait Allah. Lalu kemudian kita mengatakan wah ini adalah kesaksian saya dan sebagainya ya. Saudari, kita perlu amin menjadi orang yang rohani ya, tidak selalu memamerkan kemuliaan diri ya, tetapi bisa dengan rendah melayani seperti itu ya, melayani seorang demi seorang, rumah demi rumah, membawa orang beroleh selamat ya, menginjil. Nah, saudara, kelihatannya ini tidak bukan jalan yang populer ya. Kalau ini Tuhan langsung lompat dan ditatang ya oleh malaikat-malaikat, wah dia akan sangat populer ya. Tetapi Tuhan menolak semuanya itu. Terakhir ayat 8 sampai 9, next slide. Saya baca, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, saudara-saudari ya. Nah, tadi ya, yang pertama berhubungan dengan kehidupan diri. Yang kedua, berhubungan dengan kerohanian untuk memuliakan diri. Yang ketiga, berhubungan dengan kemuliaan duniawi. Ya, saudara-saudari, ketiga hal ini adalah hal-hal yang memperdaya orang. Ya, saudara-saudari ya, maka kita perlu berhati-hati kepada ketiga. Ya, kita mungkin merasa, wah aku ini benar-benar terhimpit. Ya, tidak ada makanan lagi, tidak bisa mempertahankan diri. Atau yang kedua, wah aku ini ingin ya memuliakan diri di tengah-tengah jemaat. Wah, hati-hati saudara-saudari. Yang ketiga, hal-hal yang duniawi, ya, berhubungan dengan kemuliaan yang duniawi. Oh, saudara-saudari, kita tahu bahwa iblis memang memiliki ya hak atas kemuliaan duniawi. Bahwa ketika dia memberontak kepada Allah, ciptaan Allah yang
awal itu jatuh di atas tangan iblis dan itu menjadi kekuasaannya. Maka Allah menciptakan manusia untuk berkuasa, untuk memerangi iblis sebenarnya ya. Tetapi saudara-saudari, amin, kemuliaan yang dimiliki oleh iblis ya, harta benda yang duniawi ini sifatnya adalah sementara. Saudara-saudari, jangan menukar kemuliaan yang kekal dengan kemuliaan yang sementara. Saudara-saudari, penguasa dunia ini kelak akan diakhiri ya. Nah, tetapi apa? Kalau kita tetap mengikut Tuhan, kita akan meraja, mendapatkan kemuliaan sampai kekal ya. Ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, saudara-saudari, maka kita perlu demikian ya. Ketika kita dicobai oleh iblis di dalam hal makanan, kita perlu mengusir iblis ya, mengalahkan iblis. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ketika kita dicobai ya di dalam kerohanian, kita juga perlu memakai firman Tuhan untuk mengalahkan iblis. Ayat yang ke-10 juga sama ya. Kita perlu tidak mau meninggikan diri, mencari kemuliaan diri ya, khususnya di dalam hal yang duniawi, tetapi kita mau menyembah dan melayani Tuhan. Baik, saudara-saudari, saya rasa saya sampai di sini. Nah, setelah itu di slide-slide yang terakhir, mari kita melihat di slide yang ke-17 ya. Slide yang ke-17, kita melihat setelah itu adalah permulaan ministrinya Tuhan. Ya, memulai dari pendahulunya itu disingkirkan. Dengan Yohanes Pembaptis itu dipenjarakan. Ya, dia memulai ministrinya di Yerusalem, bukan di Yerusalem, tetapi di Galilea, tempat yang diremehkan dan melambangkan dunia yang gelap, yang telah dirusak oleh iblis. Ya. Kemudian dia sebagai terang yang besar, yang bercahaya dalam kegelapan, dia menyinari ya, kota-kota yang diam di dalam kegelapan. Dan sang terang ini memanggil murid-murid. Murid-murid tertarik kepada terang ya. Kita tahu bahwa kalau ada gelap, kemudian ada cahaya, kita akan otomatis memandang kepada cahaya. Karena di atas diri kita memang tidak suka kegelapan ya. Maka kita perlu melihat Tuhan sebagai terang. Lalu dia memberitakan pertobatan. Ya, pertobatannya sama seperti pertobatan yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu bukan hanya untuk masuk surga, bukan hanya untuk lepas dari neraka, tetapi juga adalah untuk tunduk di bawah satu pemerintahan yang baru, di dalam satu peraturan kerajaan yang baru. Dia memanggil murid-murid dan dia kemudian menarik banyak orang. Baik, puji Tuhan. Terakhir kita membaca pasal 4 ayat yang ke-16. Amin. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Haleluya, ya. Saudara-saudari, amin. Dia tidak mau ya, dia menolak kemewahan dunia. Dia menolak kemuliaan manusia yang ditawarkan oleh iblis ya. Dia juga tidak terlalu memperhatikan kebutuhan diri. Dia lebih mengutamakan kebutuhan rohani ya. Kebutuhan tubuhnya dia nomor 2-kan ya. Dia utamakan kebutuhan rohani. Maka dengan sikap yang demikian, saudara-saudari, dia menjadi terang yang besar. Saudara-saudari mau jadi terang yang besar, kita perlu menang atas pencobaan-pencobaan yang juga dialami oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudari. Saya sampai di sini. Mohon maaf waktunya dipakai sangat banyak. Mungkin kita bisa extend sedikit lebih panjang ya. Baik,
kita bisa pakai untuk tanya jawab. Amin. Puji Tuhan.